warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi data. Dari penjelasan di modul yang telah saya bagikan, pasti beda-beda penerjemahan dari siswa-siswi saya sekalian. Saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu yang disebut komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Artinya ada lebih dari satu orang yang berkomunikasi. Kalau hanya ada satu orang yang berbicara, itu artinya belum dinamakan proses komunikasi. Namun jika kita jumpai ada minimal dua orang sedang berbicara, apapun pembahasannya, maka di antara yang dua orang ini atau percakapan yang dua orang ini itu telah disebut komunikasi. Informasi yang disampaikan ini tidak harus berupa hal-hal penting, namun ada saatnya informasi itu bisa berupa cerita kita kepada teman pada saat kita memberikan dia arahan, itu namanya informasi, ya. Lalu bagaimana yang disebut komunikasi data? Nah, pada dasarnya komunikasi data itu terjadi di dunia maya, ya. Jadi yang dinamakan dunia maya itu artinya tidak ada fisik yang terlihat. Memang pada dasarnya itu informasi itu tidak berupa fisik, ya. Namun di sini kalau yang dinamakan dunia maya, maka proses penyampaian informasi dari satu orang ke satu orang lagi atau ke banyak orang itu dengan cara jarak jauh, dibatasi jarak, ya. Contohnya kalau si A menelepon, kita katakan si B, pada saat dia menelepon, nah ketika si B belum mengangkat, apakah itu sudah dinamakan komunikasi? Belum, ya, belum. Karena yang melakukan pemanggilan tadi itu masih dilakukan satu orang dan belum ada yang merespon, ya. Artinya kalau hanya satu orang dalam keadaan apapun, kalau hanya satu orang pelakunya, berarti itu belum disebut komunikasi. Oke? Nah, kita contohkan ada satu orang yang melakukan, ada di sini ada si A, ya, ini ada si A. Lalu di sini ada si B, ya, di sini ada si B. Nah, ketika si A ini ingin berkomunikasi dengan si B, dengan catatan kalau dalam komunikasi data berarti si A dan si B ini proses komunikasinya itu tidak secara langsung, artinya ada media perantaranya. Contohnya media apa perantaranya? Contohnya media handphone, ya, HP. Contohnya, ya. Jadi ketika si A ini ingin menghubungi si B dengan menggunakan medianya itu adalah handphone ataupun telepon ataupun sejenisnya gitu, ya, maka kedua pihak ini, kedua pelaku ini, kedua orang ini itu sudah melakukan yang namanya proses komunikasi, dengan catatan si B ini mengangkat telepon dari HP si A, ya, harus terhubung, ya, harus terhubung kedua ini, ya, baru disebut komunikasi data. Oke. Kemudian apakah komunikasi itu harus menggunakan handphone ataupun telepon? Tidak, ya. Jadi komunikasi itu bisa digunakan dengan menggunakan media selain dari handphone dan telepon. Contohnya kita gunakan laptop. Bagaimana kita menggunakan laptop untuk berkomunikasi? Ya, kita gunakan atau kita manfaatkan aplikasi yang tersedia di
dunia maya, ya. Contohnya media sosial yang sering sama-sama kita gunakan. Jadi kesimpulannya, komunikasi data itu bisa kita ambil ringkasannya, yaitu proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain atau dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan media, ya, atau perantara atau penghubung. Jadi komunikasi data itu pada umumnya terjadi jika ada si pengirim, ada data yang akan dikirim, ada media transmisi atau perantara, kemudian ada penerima. Ya, jadi yang 4 ini merupakan bagian utama dalam proses terjadinya komunikasi data. ya. Jadi kalau datanya itu tipenya yang bagaimana, itu luas cakupannya. Ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang komunikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.